Penyakit daripada ruh ini penyakit yang ditimbulkan oleh hadirnya ruh jahat atau setan yang ada dalam tubuh manusia. Kenapa sebabnya mereka datang? Yang ini pertanyaannya ya. Pertama kita bagi dulu, ada 3 bagian penyakit spiritual manusia. Ya, penyakit yang disebabkan oleh setan maksudnya. Yang pertama adalah gangguan yang ditimbulkan oleh setan jin. Ya, Bismillah, u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Ini mohon maaf, sudah berapa kali ada gangguan Bapak Ibu sekalian. Saya coba ruqyah dulu ya. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kembali lagi, Presiden. Gangguan yang disebabkan oleh ruh itu ada 3 ya. Yang pertama adalah gangguan jin. Yang dimaksud gangguan jin, jinnya masuk ke dalam tubuh manusia. Efeknya apa? Timbulnya sifat baru, seperti ular misalkan. Ular itu tidak bisa dipegang omongannya, tidak amanah, tidak bisa dipegang janjinya, cepat berubah. Itu jin ular. Contoh berikutnya adalah jin penerbang, jin yang bersayap. Profesinya memang mencari informasi di langit. Akhirnya apa? Kita diberitahu kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa menerawang, bisa membaca pikiran orang, bisa menembus hati seseorang. Itu tipikal jin penerbang. Maka saat diruqyah dia pun terbang, seperti terbang. Tangannya begini. Bahkan ada yang terbang betul. Ada yang terbang betul. Kata teman saya di pusat rehab hati Jakarta di Cibubur, ada terapi intensif 7 hari. Tim kami mengatakan, Ustaz tadi saat diruqyah ada yang terbang. Saya bilang, terbang bagaimana? Ya terbang Ustaz ke tembok. Oke. Kemudian saya kan penasaran. Begitu malam hari saya datang, sampailah masa sesi ruqyah, saya ruqyah. Ternyata yang tadi seorang wanita yang tadi terbang itu hanya menyender ke tembok dan dia mengepak-ngepak begini. Lalu saya katakan, kenapa kamu nggak terbang? Dia bilang, sayap saya patah Ustaz. Jadi Masya Allah gitu ya. Untung sayapnya sudah patah. Kalau masih terbang saya rekam itu, saya viralkan. Sering mendengar kisah orang diruqyah terbang seperti di film-film. Ini hakikat, bukan kejadian yang sebenarnya orang terbang, tapi dia memiliki kemampuan jin yang bersayap, jin yang terbang. Jinnya ada di dalam tubuh seseorang. Contoh amatan harimau, khodam jin harimau. Mungkin kalau di Bogor itu namanya jin Maung Pajajaran, gitu ya. Nah, Pajajaran itu apa? Kerajaan di masa silam, ya. Kemudian, ya zaman dulu namanya juga. Hari ini aja masih ada orang yang menyembah pohon, ya. Zaman dulu orang gimana saja yang dapat kekuatan. Islam belum masuk, ya. Itu adalah pasukan-pasukan yang menjaga kerajaan. Dinisbatkan pada Maung, harimau, Pajajaran, gitu ya. Maka sekalian, orang yang dihinggapi atau dikuasai jin Pajajaran ini, bagaimana? Khodam Pajajaran ini, harimau ini, sifatnya seperti harimau. Suaranya keras. Gimana? Sering menggeram, mengaum, berteriak. Terus sifat harimau bagaimana? Raja hutan. Sifat raja bagaimana? Tinggi, angkuh, tidak bisa dinasehati, sombong. Ketika marah bagaimana? Tangannya mencakar-cakar, gitu. Keras kepala. Sifatnya begitu. Tubuhnya memang kuat. Nah, ini jinnya ada di dalam tubuh manusia. Ciri yang spesifik ketika ada jin dalam tubuh manusia, pertama sakit di 7 areal. Ini 7 areal ini, kepala, telinga, mata, pundak, belikat. Itu tidak bisa diingkari, tidak bisa dipijat dengan masas apapun. Ya, mau berapa puluh tahun pun dipijat tidak bakal sembuh.
Oh itu ya, misalnya. Ciri yang spesifik yang lainnya adalah sendawa terus saat mendengarkan kajian-kajian tentang ruqyah, tentang tauhid, tentang Al-Quran, dan selalu mengantuk di majelis ilmu itu. Sering menguap saat sholat, ya. Kemudian sering diganggu fokus saat sholat. Nah, kemudian berikutnya marah, ya. Ada kemarahan. Kalau laki-laki dia bisa lampiaskan, dikenal pemarah. Kalau perempuan tidak bisa dilampiaskan, dia tahan di dalam, jadi penyakit. Penyakit yang paling mungkin dari menahan marah itu diabetes, yang paling mungkin. Kalau kemudian marahnya berubah menjadi sedih, ditahan itu menjadi autoimun. Ya, usilin, ya. Kalau takut ditahan menjadi jantung. Maka ketiganya ada, yang terjadi adalah kanker. Ya, kanker secara fisiknya tampala, tadi bajakah tampala, secara rohaniyahnya diruqyah. Kenapa diruqyah? Karena di dalamnya ada setan yang menguasainya. Ini disebut gangguan jin, ya. Ada juga jin nasab dari leluhurnya yang berada pada dirinya secara turun temurun. Jin nasab ini tidak sembarang masuk kepada setiap manusia, dia akan masuk ke tubuh yang dia kehendaki, yang sesuai. Biasanya karakternya kalau pada laki-laki dia cari yang kekar tubuhnya, gitu ya, cari yang kekar tubuhnya, diberinya kekuatan. Kemudian kalau pada perempuan dia pilih yang suka menyendiri, yang minder, maka diberilah ilmu sebagai hal yang membuat mindernya hilang. Diajaklah dia bicara, sering menyendiri, sering ngemil sendiri, ya, sering gelisah sendiri, ngemil sendiri, akhirnya tubuhnya besar. Biasanya begitu. Atau juga bisa kepada teman-teman, ya, kepada manusia yang dia memiliki kelebihan pada IQ-nya, ya, yang cerdas, ya, IQ-nya di atas rata-rata, itu dihinggapi. Kenapa? Karena setan tahu mana orang-orang yang akan berpengaruh, ya, akan berpengaruh. Contoh begini Pak, seorang jenderal sepakat dengan ilmu tenaga dalam, bahaya nggak? Bahaya, dia akan latih kepada seluruh pasukannya tenaga dalam itu, dan pasukannya nggak bisa menolak. Betul nggak? Saya meruqyah seorang komandan di Merauke, perbatasan Bovendigul, Merauke, Papua Nugini. Komandannya diruqyah, dia merasakan positif, dia serahkan seluruh pasukannya untuk diruqyah dan dibekam. Satu komandan berapa batalion itu dibekam. Begitu. Saya bayangkan bagaimana kalau komandan ini diperagakan tenaga dalam atau ilmu kebal, dan lalu dia setuju, maka bisa jadi seluruh pasukannya dilatih ilmu kebal. Pernah lihat? Ya, maka setan akan membidik orang-orang yang cerdas. Itu saya sudah lihat. Makanya banyak orang yang hafiz Quran dikuasai setan. Kenapa? Dia sudah ada setan itu semenjak dia belajar Al-Quran. Begitu Allah yang melihatnya. Terus ada juga jin yang diundang oleh manusia sendiri. Ini yang paling banyak di Indonesia. Dia pelajari ilmu tenaga dalam, kebatinan, kemudian juga pernapasan, ilmu-ilmu susuk, ya, jurus-jurus, nah amatan-amatan tadi, ya, contohnya harimau dan lain-lainnya. Belum lagi ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu debus. Itu adalah menghadirkan setan itu sendiri. Yang berikutnya adalah sihir. Nah, kalau sihir, alhamdulillah, ini adalah sifatnya eksternal, dari luar. Contoh, Nabi Musa melihat tongkat yang dilempar berubah jadi ular. Itu artinya mata Nabi Musa disihir, dirubah. Perempuan yang tadinya benci menjadi suka, itu artinya dipelet, diguna-guna, gitu. Laki-laki yang tadinya garang, galak menjadi tunduk, artinya ditaklukkan dengan ilmu sihir. Suami istri yang tadinya saling sayang dipecahkan menjadi cerai, namanya sihir tafrik, gitu ya. Tapi apakah hodam jin
jin nasab yang ada pada diri seseorang atau jin yang dia undang bisa menyakiti? Jawabannya bisa, tetapi tidak membuat disable. Tahu disable ya? Tidak membuat orang itu lumpuh, Pak. Gitu. Kalau misalkan fokus matanya berkurang, paling begitu. Tidak membuat buta jin nasab itu. Ya. Misalkan membuat rambutnya rontok, ya. Tidak membuat, mohon maaf, kepalanya bolong misalkan. Tidak membuat tulang kepalanya menjadi lembek misalkan. Bisa membuat laki-laki, mohon maaf, panik saat melakukan hubungan suami istri, menjadi ejakulasi dini atau lemah syahwat. Tapi kalau sihir bisa menghilangkan kemaluannya. Di Kalimantan itu ada seorang laki-laki dari Jawa menikah dengan wanita di Dayak Kalimantan, kemudian bermasalah, dihilangkan kemaluan laki-lakinya, lalu diruqyah muncul lagi. Lucu ya. Ustaz Muhammad Junaidi yang ceritakan, beliau ceritakan langsung. Ya, ada yang hidungnya tiba-tiba hilang saat lamaran. Ini perempuan tadinya mancung jadi pesek. Ini sihir, Pak. Bisa membedakan ya. Sihir itu ekstrim, membuat organ tubuh lumpuh begitu. Tapi kalau hodam, gangguan jin, itu tidak begitu ekstrim, tapi merubah sifat. Yang itu justru lebih ekstrim daripada kerusakan organ tubuh. Baik Bapak sekalian ya, gangguan jin, sihir. Sihir nanti dibagi menjadi dua, nanti kita bahas sedikit lagi. Nah, yang terakhir adalah ain. Kalau ain ini adalah pengaruh negatif, pengaruh buruk, pancaran ya, buruk dari pandangan mata yang menghancurkan karena disertai sihir atau disertai khodam. Jadi bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya yang dalam tubuhnya ada jin, pandangan matanya ini bisa menghancurkan orang lain. Jadi kalau bapak memandang, eta motor dederek dekan wae, labuh sia. Oh, gitu ya. Jadi motor itu berisik amat, jatuh nanti kamu. Motornya jatuh. Gitu ya. Itu adalah namanya ain. Gitu. Jadi kalau kita kesal, kita marah, kita lihat seseorang, itu orang bisa roboh, bisa jatuh. Itu namanya ain dalam skala ekstrim. Dalam skala ringan bisa membuat tubuh orang gemeter, kedinginan, panas dingin. Dalam kondisi ekstrim bisa membunuh, bahkan bisa membuat tubuh kurus. Nabi SAW mengatakan, ya, ain bisa melemparkan manusia ke dalam kuburnya dan unta ke dalam kuali. Jadi bisa membunuh binatang ataupun nyawa manusia. Seandainya ada hal yang mendahului ain, maka itu adalah, seandainya ada hal yang mendahului takdir, maka itu adalah ain. Di akhir zaman ini banyak umatku yang meninggal karena ain, kata Nabi. Nah, ain presiden tidak dipandang langsung mati, tidak. Orang memandang lalu iri, ya, lalu hasad, lalu dia pergi ke tukang sihir, lalu dia menyakitinya dari kejauhan.